Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perusahaan Gojek. Sebelumnya perkenalkan, saya Jalan Farul Sarani, NIM 234. Perkenalkan, nama saya Bagus Dio Adiansa dengan NIM 112-13126. Saya Ahmad Ramzi dengan NIM 1. Baik, yang pertama yaitu latar belakang Gojek Indonesia. Yang PT Gojek Indonesia adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menawarkan berbagai layanan seperti transportasi online. Yang kedua yaitu pesanan antar makanan, dan yang ketiga pembayaran digital melalui GoPay. PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Gojek berkembang pesat hingga menjadi salah satu unicorn pertama di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu yang ilustrasi gambar kelebihan dan kekurangan PT Gojek Indonesia. Sistem informasi manajemen pada Gojek yaitu pengguna, selanjutnya yaitu GoRide, GoFood, GoSend, dan manajemen Gojek. Dan selanjutnya itu keputusan bisnis. Kelebihan dari PT Gojek Indonesia yaitu sistem terintegrasi yaitu super app, data decision making. Yang ketiga memperdayakan UMKM, dan yang keempat adaptif dan inovatif. Kekurangan dari PT Gojek Indonesia yaitu ketergantungan pada mitra, persaingan tinggi, risiko keamanan data, tuntutan regulasi yang dinamis. Komponen SIM yaitu backend system, isinya yaitu big data. Big data yaitu untuk analisis perilaku pengguna, dan yang kedua yaitu DSS. DSS yaitu Decision Support System, menentukan lokasi driver, promosi, insentif. Dan yang ketiga yaitu CRM, Customer Relationship Management, yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan ERP yaitu Enterprise Resource Planning, yaitu mengelola keuangan. Selanjutnya yaitu ilustrasi gambar integrasi sistem informasi. Sistem informasi mempunyai 7 sistem, dan yang pertama yaitu sistem integrated informasi sistem. Integrated informasi sistem yaitu menjadi pusat integrasi data, proses, dan fungsi bisnis. Dan yang kedua yaitu integrasi layanan. Integrasi layanan yaitu menghubungkan layanan melalui API agar saling terintegrasi dan berjalan lancar. Dan yang ketiga yaitu GoPay integration. GoPay integration yaitu sistem pembayaran digital yang aman di sebuah layanan. Dan yang keempat yaitu CRM, Customer Relationship Management, yaitu sistem untuk mengelola, meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Dan yang kelima yaitu data analisis. Data analisis yaitu mengolah data untuk memahami perilaku pengguna. Dan yang keenam yaitu security integration. Security integration adalah sistem keamanan yang melindungi data. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu internal system. Internal system yaitu mendukung operasional internal seperti manajemen mitra, keuangan. Selanjutnya, ilustrasi gambar dari sistem informasi yang digunakan. Yang pertama ada partner management system, yaitu mengelola data, mitra pengemudi, dan merchant. Yang kedua ada order management system, yaitu mengatur seluruh proses pemesanan layanan seperti GoRide, GoFood, dan GoCar. Lalu selanjutnya ada GoPay system, yaitu mendukung pembayaran digital non tunai dalam ekosistem Gojek. Yang keempat ada analitik data dan big data, yaitu menganalisis data besar untuk memahami perilaku penggunaan dan membantu pengambilan keputusan. Yang kelima ada Customer Relation Management CRM, yaitu mengelola interaksi dengan pelanggan dan mitra. Selanjutnya yaitu cara penggunaan sistem informasi Gojek. Yang pertama ada sistem manajemen mitra. Cara kerjanya yaitu mitra mendaftar melalui aplikasi GoPartner, lalu verifikasi identitas dan dokumen dan lokasi. Setelah aktif, sistem memantau performa. Yang kedua ada sistem pemrosesan pesanan, yaitu cara kerjanya seperti penggunaan memesan layanan. Yang kedua, sistem mencocokkan secara otomatis dengan mitra terdekat. Lalu yang ketiga yaitu order diproses real time dan dapat dilacak statusnya. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran digital GoPay system. Cara kerjanya yaitu penggunaan top up saldo GoPay via bank dan agen. Lalu pembayaran transaksi dilakukan langsung di aplikasi. Yang keempat ada sistem analitik dan big data. Cara kerjanya seperti sistem mengumpulkan data dari perilaku pengguna, mitra, dan transaksi. Data dianalisis untuk prediksi permintaan dan
evaluasi performa layanan. Yang kelima, relationship management CRM, yaitu cara kerjanya seperti sistem mencatat semua interaksi dengan pengguna, chat, email, rating keluhan dengan memberikan solusi cepat, refund. Atau selanjutnya yaitu ilustrasi gambar dari jasa Gojek. Pada gambar ini menampilkan interaksi antara driver Gojek dan pelanggan. Driver Gojek ini mengenakan jaket hijau khas dan mengantar pesanan berupa makanan GoFood ke pelanggan di depan rumah melalui diskon di aplikasi Gojek. Estimasi perhitungan biaya implementasi sistem informasi pada perusahaan Gojek. Yang pertama ada pengembangan perangkat lunak yang berada pada kisaran 50-150 miliar, yaitu untuk aplikasi mobile, hidden, API, keamanan, dan pengujian sistem. Yang kedua ada biaya infrastruktur teknologi yang berada di kisaran 10 miliar sampai 30 miliar per tahun, yaitu untuk biaya server, cloud storage, database, dan keamanan jaringan. Yang ketiga ada biaya implementasi dan integrasi yang berada di kisaran 5 miliar sampai 15 miliar per tahun, yaitu meliputi migrasi data, pelatihan, dan integrasi sistem lama ke baru. Yang keempat ada biaya operasional dan pemeliharaan yang ada di kisaran 10 miliar sampai 20 miliar per tahun untuk pemantauan sistem, perbaikan bug, dan dukungan teknis. Dan estimasi total biaya seluruhnya yaitu ada di kisaran 75 miliar sampai 200 miliar. Yang selanjutnya ada ilustrasi gambar kebutuhan investasi dan dana yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu kebutuhan investasi ada pengembangan perangkat lunak, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan pemasaran dan peluncuran produk. Yang kedua ada estimasi dana yang dibutuhkan, yaitu untuk kategori investasinya sendiri ada pengembangan perangkat lunak, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan lisensi dan perizinan. Estimasi dananya sendiri yaitu ada di kisaran 5 miliar sampai 15 miliar untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada kisaran dananya yaitu 2 sampai 8 miliar untuk infrastruktur teknologi. Yang ketiga ada kisaran dananya yaitu 3 miliar sampai 10 miliar untuk sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada 500 juta sampai 2 miliar untuk lisensi dan perizinan. Yang terakhir ada di kisaran 1 miliar sampai 5 miliar pada pemasaran dan peluncuran produk. Total estimasi investasinya sendiri yaitu ada pada 11,5 miliar sampai 40 miliar atau lebih, tergantung skala dan strategi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.